Assalamualaikum guys. Wah, udaranya sangat menyegarkan. Bertemu lagi dengan aku, Puja Desvitasari. Hari ini Puja akan cerita tentang apa ya hari ini? Berpuasa, beribadah, dan tidak marah. Yang kedua, ingin melihat Tuhan. Penasaran kan sama ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Berpuasa, beribadah, dan tidak marah. Raja sudah tua, dia tidak berdaya lagi. Karena itu akan diserahkannya kerajaannya kepada orang lain. Dikumpulkanlah rakyatnya untuk memilih siapa gerangan yang pantas menjadi penggantinya. Akan kuserahkan kerajaan ini kepada orang yang terpilih dengan persyaratan-persyaratan, kata sang raja. Siapakah di antara kalian yang mau berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak marah? Sesaat tidak ada yang menyahut, lalu tampillah seorang pemuda bernama Bashar. Pemuda itu pun berdiri. Saya sanggup melakukan itu, tuanku, kata Bashar. Raja diam. Bashar duduk kembali. Siapa di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan tidak akan marah? Ulang raja lagi. Bashar kembali berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Saya sanggup, tuanku, serunya. Raja kembali mengulangi pertanyaannya. Hanya Bashar yang berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Hanya dia yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah kepada Allah pada malam hari, dan tidak marah. Baiklah, aku serahkan kerajaanku padamu. Hendaknya kau menepati janjimu, kata raja. Bashar pun diangkat menjadi raja. Namanya diganti menjadi Zulkifli. Allah Maha Suci mengangkatnya menjadi nabi. Dialah Nabi Zulkifli alaihissalam, putra Nabi Ayub alaihissalam. Adapun Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu menghemat umat, mengatur kerajaan, beristirahat, semuanya diatur dengan baik. Pada siang hari ia selalu berpuasa, sedangkan pada malam hari ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia benar-benar tidak pernah marah sesuai dengan janjinya. Allah Subhanahu wa taala memberinya kedudukan mulia, yaitu termasuk golongan orang yang sabar dan soleh. Pada suatu hari datang seorang laki-laki menghadap Nabi Zulkifli alaihissalam. Hamba mempunyai persoalan yang hanya bisa diselesaikan oleh paduka, kata orang itu. Seluruh harta kekayaan hamba dirampas orang. Hamba mohon keadilan. Ketika itu waktu istirahat, saatnya Nabi Zulkifli alaihissalam harus tidur. Persoalan orang itu akan diserahkan kepada wakilnya. Hamba minta paduka sendiri yang menyelesaikan persoalan hamba, kata orang itu. Hamba tidak mau wakil paduka yang menyelesaikannya. Raja siapa yang tidak marah menghadapi orang begini? Rakyat biasa memaksa raja yang akan beristirahat untuk menyelesaikan persoalannya. Akan tetapi Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah marah. Baiklah, akan kuselesaikan persoalanmu, katanya dengan sabar. Saat itu Nabi Zulkifli alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mengganggunya itu ternyata jemaah setan. Setan itu sengaja menggoda untuk menguji Nabi Zulkifli. Ternyata Nabi Zulkifli tidak tergoda untuk marah. Pada saat yang lain, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan rakyatnya untuk berperang melawan musuh. Akan tetapi rakyatnya menolak. Mereka tidak mau berperang karena takut. Menghadapi keadaan ini, Nabi Zulkifli juga tidak marah. Padahal seorang raja yang perintahnya dibantah oleh rakyatnya pasti akan murka. Pembangkang itu akan dihukum berat. Mengapa kalian tidak mau berperang? Tanya Nabi Zulkifli dengan sabarnya. Kami tidak mau berperang karena kami masih ingin hidup di dunia, kata seorang wakil rakyat. Kalau paduka mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin hidup kami, barulah kami mau berperang.
Nabi Zulkifli alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya rakyatku tidak mau pergi berperang karena rasa takut. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa permintaan mereka." Allah Maha Besar tentu tahu apa permintaan rakyat Nabi Zulkifli alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Zulkifli, "Aku mengetahui apa permintaan mereka. Aku mendengar doamu. Semua itu akan kukabulkan." Nabi Zulkifli alaihissalam menyampaikan firman Allah itu kepada rakyatnya. Barulah rakyat Nabi Zulkifli mau pergi berperang. Demikianlah kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau tidak pernah marah sedikit pun. Berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari dilakukannya terus-menerus tanpa henti. Wallahu alam. Saatnya lanjut cerita kedua, yaitu ingin melihat Tuhan. Umat Nabi Musa alaihissalam adalah Bani Israel. Kaum ini sering menentang Nabi Musa, terutama orang-orang yang pernah berada di bawah kekuasaan Firaun, raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Firaun tenggelam di Laut Merah bersama para tentaranya. Namun ajaran-ajarannya yang sesat masih juga melekat di tengah rakyatnya. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan agar Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa dunia dan isinya. Orang-orang yang semula menyembah Firaun sebagai Tuhan itu sulit menerima ajaran Nabi Musa. "Ya Musa, seperti apa Allah itu, Tuhanmu itu?" tanya mereka. "Allah Maha Gaib, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Akan tetapi dia sungguh ada, menguasai alam dan isinya, menguasai hidup dan mati makhluknya," jawab Nabi Musa alaihissalam. "Bagaimana kami bisa percaya bahwa Allah itu ada kalau kami tidak melihatnya?" tanya umat Nabi Musa itu. "Kami akan mempercayai Allah kalau kami sudah melihat rupanya." Nabi Musa alaihissalam merasa kesal kepada kaumnya yang keras kepala itu. "Mari ikuti aku," ajak Nabi Musa. "Apa kau akan mengajak kami untuk melihat rupa Allah?" tanya salah seorang dari Bani Israel itu. "Ya, ikutilah aku." Mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam ke sebuah daratan. Di sana ada sebuah gunung. Nabi Musa menunjuk ke gunung itu. "Pandanglah gunung itu," kata Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang memandang gunung itu. Mereka menyangka akan melihat Allah di sana. Tiba-tiba halilintar menyambar, bunyinya menggelegar. Matilah orang-orang yang ingin melihat Tuhan itu. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali. "Kalian telah mati dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian kembali," kata Nabi Musa alaihissalam. "Itu bukti kekuasaan Allah atas semua makhluknya. Yang kalian lihat tadi adalah halilintar, itu juga makhluk Allah." Orang-orang itu pun diam, mendengarkan ucapan Nabi Musa alaihissalam dengan taat. Pengalaman disambar petir sampai mati sungguh mengerikan bagi mereka. Menyadarkan bahwa ada Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak satu pun yang sama dengan Allah. Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi Allah Maha melihat, kata Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang itu percaya bahwa Allah memang ada. Mereka beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam. Selesai. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.